Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah a'azzakumullah. Pada pertemuan kita di kesempatan malam hari ini, pembahasan kita pada kitabut tauhid. Sekarang kita masuk kepada bab ma jaa fil istisqa'i bil anwa. Bab yang datang menjelaskan tentang al-istisqa bil anwa, meminta hujan kepada bintang-bintang atau menyandarkan hujan kepada bintang-bintang. Jadi bab ini didatangkan ini dalam rangka kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah. Yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menggiring awan juga Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga yang menghembuskan angin juga Allah Subhanahu wa taala. Maka bintang-bintang ini tidaklah sedikit pun menjadi sebab turunnya hujan. Maka berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab beliau Al-Qaulus Sadid, syarah dari kitab At-Tauhid, al-anwa laysat minal asbab linuzulil matar biwajhin minal wujuh. Bahwa bintang-bintang itu bukanlah sebab turunnya hujan sedikit pun, dari sisi manapun tidak. Wa innama as-sabab inayatul maula wa rahmatuhu. Sebabnya adalah turun hujan itu adalah perhatian Allah dan rahmatnya Allah kepada hamba. Serta hamba berdoa memohon kepada Allah, itu sebab Allah turunkan hujan dengan hikmah, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala di saat yang Allah kehendaki. Oleh karena itulah termasuk bagian daripada kesyirikan ketika seseorang menyandarkan hujan kepada bintang. Nah, penyandaran kepada bintang ini ada dua. Yang pertama, menjadikan atau menyandarkan hujan kepada bintang, bahwa bintang itu menjadi sebab turunnya hujan. Maka ini syirik kecil. Wah, ini hujan karena bintang ini nih. Ini apa? Syirik kecil yang seperti ini. Kalau dia meyakini bahwa bintang itulah yang menurunkan hujan, maka ini asyirkul akbar. Maka tadi Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan, dia bukan sebab. Bintang itu bukan sebab. Kalau sebab aja bukan, apalagi yang menurunkannya. Jadi kalau kita sandarkan hujan itu kepada bintang sebagai sebab, bintang yang menjadi sebab, itu syirik kecil, syirkul asghar. Tapi kita meyakini bahwa bintang itu yang menurunkan hujan, maka ini asyirkul akbar. Maka oleh karena itulah
Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membuka bab ini dengan mendatangkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ada satu qiraat bacanya wa taj'aluna rizqakum ay wa taj'aluna syukrakum annakum tukadzibun. Kalian jadikan bersyukur kalian terhadap rizki yang Allah berikan kepada kalian dengan cara berdusta. Maksudnya apa? Berdusta, dia sandarkan nikmat itu bukan kepada Allah, tapi kepada bintang. Oh, ini sebab bintang ini nih. Ini maka berarti dia telah berdusta karena dia menisbatkan nikmat bukan kepada Allah yang memberikannya. Ya, makanya ini diantara makna wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun ay wa taj'aluna syukra rizqikum wa ni'matillahi alaikum bil Qur'an at-takdzib. Kalian jadikan syukur rizki yang Allah berikan dan nikmat Allah yang diberikan kepada kalian terhadap Al-Quran dengan mendustakan. Diberikan rizki berupa hujan, dia dustakan dengan dia nisbatkan kepada bintang. Diberikan nikmat berupa Al-Quran, dia tolak, dia dustakan karena Al-Quran juga merupakan nikmat yang dari Allah, yang datang dari Allah Rabbul Alamin. Maka sahabat Abdullah ibn Abbas dan mayoritas mufassirin menjelaskan bahwa ayat ini turun terkait dengan bintang-bintang dan mereka orang-orang menyandarkan hujan kepada bintang-bintang. Maka yang dimaksud dengan rizqakum ail matar. Ya, maka maknanya wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun ay wa taj'aluna syukra ma yarzuqukumullahu minal matar annakum tukadzibuna bikaunihi minallahi ta'ala haitsu tansibuna ilan nujum. Kalian jadikan syukur terhadap rizki yang Allah turunkan berupa hujan, kalian dustakan padahal dia datang dari Allah, tapi kalian nisbatkan kepada bintang-bintang. Dan ini menyandarkan ini kepada bintang-bintang itu yang mengandung kesyirikan, baik dalam bab rububiyah terutama ini, karena hanya Allah yang turunkan hujan dan Allah juga yang jadikan sebab. Maka ketika kita mengatakan itu sebab padahal bukan sebab, maka sama saja kita telah menyekutukan Allah, karena Allah nggak jadikan itu sebab. Ya, di dalamnya menisbatkan perbuatan Allah kepada selain Allah. Padahal Allah yang tadi yang menghembuskan angin, menurunkan hujan dan seterusnya. Ini syirik dari sisi rububiyah. Dari sisi uluhiyah, yaitu kita menggantungkan harapan kepada bintang-bintang tersebut. Ya, wah ini ada bintang ini nih, ini ada turun hujan nih. Nah, menggantungkan harapan. Maka tadi kita sudah singgung, ya menyandarkan hujan ini kepada bintang-bintang. Yang pertama syirik besar. Syirik besar, dan ini ada dua macam. Yang pertama dia berdoa kepada bintang-bintang itu agar supaya turun hujan. Jelas ini. Ya wahai bintang ini turunkanlah hujan. Nah, ini enggak boleh. Ini syirkun akbar. Ad-du'a li ghairillah. Lalu kemudian yang kedua adalah dia nisbatkan husulul matar, ayunsaba husulul matar ila husulul amtar ila hadhil anwa ala annaha hiyal fa'ilah bi nafsiha dunallah walau lam yad'uha. Kalau tadi yang uluhiyah, ya dia berharap, dia minta hujan kepada bintang itu. Wah ini bintang ini nih, saya berharap pada turun hujan. Nah itu, ini uluhiyah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala melarang berdoa kepada selain Allah. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat kepadamu. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Kalau engkau melakukan, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang berbuat kezaliman. Surat Yunus ayat 106. Nah, kalau yang kedua ini rububiyah. Dia nisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Dia meyakini bahwa bintang inilah yang menurunkan hujan.
Syirik dalam rububiyah, dan ini syirik besar. Yang pertama tadi dalam uluhiyah, yang ini dalam bab rububiyah, dan kedua-duanya adalah asyirkul akbar. Al-qismu tsani, yang kedua adalah syirkun asghar, syirik kecil, yaitu menjadikan bintang-bintang ini sebagai sebab turunnya hujan, dengan meyakini bahwa Allah lah yang menurunkan hujan, tapi dia yakini bintang ini sebagai apa? Sebab. Nah, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin katakan, ini termasuk kaidah di antara kaidah syirik kecil. Lianna kulla man ja'ala sababan lam yaj'alhu Allahu sababa la biwahyi wala biqadari fahuwa musyrikun syirkan asghara. Karena setiap orang yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, sedangkan Allah tidak jadikan sesuatu itu sebagai sebab, baik dengan wahyu, nggak ada wahyu dari Allah, juga dengan penelitian nggak ada, biqadari artinya dengan penelitian nggak ada, Allah nggak jadikan itu sebagai sebab, maka dia telah berbuat kesyirikan dengan syirik kecil. Jadi kita mengatakan, meyakini bahwa oh bintang inilah sebab turunnya hujan, syirik kecil. Tapi kalau kita meyakini bahwa dia yang menurunkan hujan, syirik besar dalam bab rububiyah. Kita berharap kepada bintang itu agar supaya turun hujan, ini syirik dalam bab uluhiyah. Maka orang-orang yang bertauhid kepada Allah, mereka selalu menggantungkan harapannya kepada Allah. Ya, menggantungkan harapannya kepada Allah. Dan dia sandarkan juga segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan hanya kepada Allah. Maka al-muwahhidun, ya, orang-orang yang bertauhid kepada Allah, qulubuhum, hati mereka tata'allahu lillah, dia beribadah hatinya kepada Allah, raghbatan wa rajaan, berharap, ya, dia sangat kuat berharap kepada Allah, baik dengan hujan atau dalam masalah yang lainnya. Ini hatinya orang-orang bertauhid, selalu terpaut dengan Allah Rabbul Alamin, selalu kembali kepada Allah Rabbul Alamin dalam setiap urusannya, dalam setiap permasalahan yang dialami, baik ataupun buruk. Kalau baik dia bersyukur, kalau buruk dia bersabar. Ya, ini orang bertauhid selalu menyandarkan itu kepada Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada yang ada pada kalian berupa nikmat kecuali pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini surah An-Nahl ayat 53. Makanya ini yang perlu kita hadirkan di dalam diri kita adalah kita sangat butuh dan kita sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Kita nggak bisa sedikit pun lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya Allah, walaupun sedikit nggak bisa. Sehingga ini mendatangkan kita semakin tunduk kepada Allah, semakin kita berharap kepada Allah, semakin kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diharapkan dari para hamba itu seperti itu. Makanya kita diperintahkan untuk bersyukur dan beribadah hanya kepada Allah saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini yang di surat Al-Baqarah 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang kami rizkikan pada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah kalau memang betul-betul kalian beribadah hanya kepadanya. Maka ya jangan sampai kemudian kita mengatakan wah bener nih bintang ini, atau kemudian tempat posisi bintang ini. Makanya sebelum bab ini bab tanjim. Sebelum bab ini bab tanjim, yaitu ilmu perbintangan. Jadi kita meyakini karena posisi bulan tertentu maka terjadi perubahan keadaan yang di bumi, turun hujan kah atau semisalnya. Ya, itu namanya ta'thir. Kita meyakini ada pengaruh gitu. Padahal Allah yang turunkan hujan, itu hak Allah. Makanya kita hanya bisa menduga musimnya, tapi kadang musimnya sudah datang tapi nggak juga turun hujan. Itu hak Allah mutlak. Allah turunkan musim ini, musim. Makanya nggak boleh kita meyakini wah ini karena apa? Karena lebarannya ini misalnya hujan, nggak boleh. Ya. Oh ini lebaran Cina hujan nih katanya, nggak boleh itu. Allah punya hak turunkan hujan kapan Allah mau.
Gitu ya. Allah turunkan hujan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Makanya tadi kita sudah katakan bahwa kita hatinya lebih banyak bersandar kepada Allah, terpaut kepada Allah Rabbul Alamin, sehingga ketika ada kenikmatan datang langsung yang kita ingat, oh Allah Rabbul Alamin. Makanya ini Nabi SAW ini sabdakan, arba'un fi ummati, ada 4 hal masih ada berada di tengah umatku, min amril jahiliyah, ini termasuk perkara jahiliyah, la yatrukunahun, mereka belum bisa meninggalkannya, artinya ada yang masih melakukannya. Yang pertama adalah al-fakhru bil ahsab, berbangga-bangga dengan orang tuanya, keturunannya, saya ini keturunannya ini, saya ini keturunannya ini, dan seterusnya. Ya, kalau masyarakat Arab ya dengan nasabnya mereka, ya orang kita juga sama dengan nasabnya ini, nasabnya sampai ke sini, berbangga-bangga. Padahal ya kalau kita jadi baik juga, nasabnya baik dan kitanya baik, itu bagus. Tapi nasabnya baik, kitanya buruk, ya nggak bisa mempercepat. Ya membattau amalu lam yasra'hu nasabuh. Siapa orang yang amalnya lambat, nggak bisa dipercepat dengan nasab, nggak bisa. Yang kedua, watta'nu fil ansab, mencela nasab, mencela keturunan. Di antara makna at-ta'nu fil ansab adalah kita menisbatkan seseorang kepada selain ayahnya. Maksudnya mencela nasab bikin orang jadi nggak ketahuan dia nasabnya siapa. Dia anaknya bukan anaknya, tapi dia sandarkan kepada dirinya, binnya, dan seterusnya, nggak diperkenankan. Ya ini nggak diperbolehkan, ini termasuk kedustaan yang paling dusta ini. Ya, maka nggak boleh anak adopsi dan seterusnya lalu kemudian diklaim bahwa itu anaknya, nggak boleh. Ini terlarang, nggak boleh dihilangkan nasabnya. Lalu kemudian wal istisqa bin nujum, tadi minta hujan atau menyandarkan hujan kepada bintang-bintang. Yang keempat adalah wan niyahah, dan meratap. Ya, meratap. Enggak diperkenankan meratap. Ini termasuk perkara-perkara jahiliyah. Minta sama hujan, bintang turunkan hujan. Dan tadi kita sudah jelaskan. Ini karena tadi tanpa ilmu. Atas dasar tanpa ilmu. Ya. Nah, meratap, an-niyahah, meratap, kalau itu karena lemahnya kesabaran, jadi merasa nggak sabar gitu ya, dia nggak kuat dan tidak sabar, meratap, dipukul-pukul wajah, ya, tampar-tampar pipinya, sobek-sobek pakaiannya, jerit-jerit. Kalau itu berangkat dari kurangnya sabar, maka ini dosa besar. Tapi kalau itu tidak terima terhadap ketetapan Allah, kufur. Lebih berat lagi. Ya, an-niyahah, meratap. Ya meratap. Makanya di dalam Islam tidak ada yang namanya mengingat kematian. Karena itu minan niyahah. Termasuk meratap. Seminim-minimnya qillatus sabar, sedikit kesabaran, menunjukkan sedikitnya kesabaran kita. Itu dilarang. An-naihatu idza lam tatub min dzambiha, wanita yang meratap kalau dia belum bertaubat dari dosa meratapnya itu, tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'in min jarb. Nanti pada hari kiamat dia berdiri diberikan pakaian dari ter. Itu aspal panas itu. Wa dir'in min jarab. Dira' itu semacam rompi dari jarab. Jarab itu budukan kambing atau ini yang budukan gatal-gatal itu. Jadi ancaman bagi orang yang meratap. Jadi sedih meneteskan air mata boleh, nangis boleh, tapi kemudian keluar perkataan-perkataan yang buruk, yang jelek. Aduh, kenapa dia yang mati? Kenapa nggak saya aja yang mati? Ini memang bisa milih. Gitu ya. Maka Nabi SAW pun sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh
Al-Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan ini hasan. Innallaha qad adhhaba ankum ubayyatal jahiliyah. Sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian perilaku-perilaku jahiliyah. Wa fakhraha bil aba'i mu'minun taqiyun wa fajirun syaqiyun. Ya, berbangga-bangga juga udah dihilangkan, berbangga-bangga dengan orang tua, keturunan, ya. Yang mukmin, yang bertakwa, apalagi yang fajir. Enggak usah berbangga-bangga. Karena apa? Ya kita tetap akan ditanya berdasarkan amal kita, bukan karena amalnya orang tua kita. Antum banu Adam, kalian semuanya anak Adam, dari keturunan Nabi Adam. Wa Adamu min turabin, dan Nabi Adam dari turab, dari tanah. La yad'anna rijalun fakhrahum bi aqwam innama hum fahmun min fahmi jahannam aw la yakununna ahwana 'ala Allah min al-ji'lan allati tadfa'u bi anfihan natan. Jadi hendaklah kalian meninggalkan berbangga-bangga dengan satu kaum. Kalau dia orang-orang yang fajir, maka dia akan menjadi faham. Faham itu bahan bakar, ibarat kayak sekarang arangnya neraka jahanam. Atau dia akan menjadi lebih hina dari al-ji'lan allati tadfa'u bi anfihan natan. Al-ji'lan itu bisa berarti sesuatu yang hina, yang nempel di sini, bisa lalat atau semisal, yang diusir karena ada bau yang enggak sedap. Ya. Jadi ini kebiasaan jahiliyah, berbangga-bangga dan seterusnya. Bahwa dari sisi nasab ada keutamaan, tapi kalau amalnya enggak utama, ya dia tidak termasuk orang yang utama. Jadi dia nasabnya punya keutamaan, kebaikan, tapi ternyata dia sendiri amalnya enggak baik, enggak utama, ya enggak. Iya, tapi kalau dia amalnya baik, maka dia termasuk di dalamnya. Nah, yang menjadi syahid di dalam hadis ini itu tadi, di antara perkara jahiliyah adalah al-istisqa bin nujum, minta hujan kepada bintang atau menyandarkan hujan kepada bintang. Walahu ma'an Zaid bin Khalid, dan juga riwayatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Zaid bin Khalid, qala shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subhi bil Hudaybiyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat subuh di Hudaybiyah. Ala ithri sama'in kanat minal lail, di mana semalam turun hujan. Jadi semalam turun hujan, esok harinya Nabi salat subuh, mengimami salat subuh. Falamman sarafa aqbala 'alan nas. Ketika selesai salat, Nabi menghadap kepada manusia. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, hal tadruna madza qala rabbukum? Tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Lalu kemudian para sahabat berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui, kami tidak mengetahui. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Ada di antara hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan kafir. Fa amma man qala, adapun siapa orang yang berkata, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, kami diberi hujan dengan anugerah dari Allah dan rahmatnya Allah. Fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab, dia beriman kepadaku dan dia kafir terhadap bintang. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kadza wa kadza, adapun orang yang berkata kami diberi hujan dengan bintang ini, bintang ini, bintang begini, bintang begini, fadzalika kafirun bi, maka orang itu kafir kepadaku. Mu'minun bil kaukabi, dia beriman kepada bintang. Muttafaqun alaih. Kenapa? Ini tadi dia menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Dia menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Nah, di dalamnya terdapat faedah, di antaranya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang berupa hadis qudsi. Dapat wahyu. Semalam saya dapat wahyu. Semalam Allah berfirman begini, itu. Ini bukan berupa ayat Al-Qur'an, tapi hadis qudsi.
Apa bedanya antara hadis qudsi dengan Al-Quran? Yang lebih kuat dari penjelasan para ulama, hadis qudsi dan Al-Quran sama-sama lafadznya, maknanya datang dari Allah. Sama itu. Tapi memang ada sebagian para ulama yang mengatakan begini, kalau hadis qudsi maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian para ulama mengatakan begitu. Tetapi wallahu alam yang lebih kuat, hadis qudsi dan Al-Quran sama dari sisi lafadznya, maknanya sama-sama dari Allah Rabbul Alamin. Karena Nabi nggak mungkin berani bicara berdasarkan ini dirinya sendiri. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Lalu apa bedanya? Bedanya kalau Al-Quran itu al-muta'abbadu bitilawatihi, bacanya saja sudah ibadah. Anda faham nggak faham ibadah. Tapi hadis qudsi Anda baca mesti harus berusaha faham, belajar, tanya. Karena nggak jadi ibadah kalau cuma baca nggak faham. Yang kedua perbedaannya, bahwa kalau Al-Quran itu didatangkan dalam rangka tantangan kepada orang yang menentang Al-Quran agar supaya mendatangkan yang semisal seperti ayat Al-Quran. At-tahaddi, tantangan dari Allah Rabbul Alamin. Bisa nggak kalian datangkan yang semisal Al-Quran? Kalau hadis qudsi di dalamnya tidak terdapat itu, nggak terdapat tantangan untuk mendatangkan yang semisal, enggak. Itu diantaranya perbedaannya antara Al-Quran dan hadis qudsi. Lalu kemudian juga di dalam hadis ini terdapat faedah anjuran kalau kita sudah turun hujan, misalnya turun hujan, ya, kalau pas lagi turun hujan kan kita berdoa kepada Allah agar hujannya dijadikan apa? Bermanfaat. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikan hujan ini hujan yang penuh manfaat. Atau dalam riwayat yang lain dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, rahmah. Ya Allah, jadikan hujan ini sebagai rahmah. Pas lagi turun hujan. Selesai turun hujan, maka kita dianjurkan mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kami diberi hujan dengan anugerah Allah dan rahmatnya Allah. Itu dianjurkan membaca itu. Dan juga di dalamnya terdapat faedah bahwa orang yang mukmin kepada Allah maka dia kafir kepada selain Allah. Ini kan ini. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih fadzalika mu'minun bi. Orang yang mengatakan kita diberikan hujan, anugerah dari Allah, rahmat dari Allah, dia beriman kepadaku. Kafirun bil kaukab, dia kafir terhadap apa? Bintang. Maka orang yang beriman kepada Allah, maka dia wajib kufur, ingkar kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Baik dari sisi rububiyah, baik dari sisi uluhiyah, ataupun dari sisi al-asma was-sifat, bahwa tidak ada yang bisa memiliki nama yang paling indah, tidak ada yang memiliki sifat yang paling sempurna melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Dan ini makna juga dikandung dari kalimat at-tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang diibadahi dengan hak dengan benar melainkan hanya Allah. Maka kita ingkar kepada yang selain Allah, yang diibadahi selain Allah, ingkar, kita kufur. Kita beriman bahwa hanya Allah lah ma'bud bil haq, yang diibadahi dengan hak dengan benar hanya Allah. Yang selain Allah kita ingkar. Ya, gitu. Ya harus seperti itu. Itu namanya an-nafyu wal itsbat, menafikan yang lain, menetapkan hanya Allah. Jadi nggak bisa, ya saya sih iman kepada Allah, tapi yang lain yang nyembah selain Allah juga benar, nggak salah. Ya nggak boleh, dia harus kafir terhadap yang lain. Nggak bisa dikumpulkan. Jadi nggak bisa itsbat semuanya, bahwa ya saya sih beribadah kepada Allah, tapi yang lainnya yang nyembah selain Allah nggak apa-apa, benar juga. Ini namanya nggak, dia harus ya. Kalau dia iman kepada Allah, kafir kepada selain Allah. Sebaliknya, orang yang mengatakan kami diberi hujan dengan bintang ini, maka dia kafir kepada Allah, beriman kepada bintang. Artinya siapa orang yang dia kufur kepada Allah, maka dia jadi beriman kepada yang lain. Artinya orang-orang yang menyembah selain Allah, mereka pun akan mengatakan bahwa yang menyembah Allah itu kafir gitu. Ini hadisnya udah.
Kita beribadah kepada Allah. Yang beribadah kepada selain Allah, kita kafir, kita katakan kafir mereka. Mereka yang beribadah kepada selain Allah mengatakan, kafir juga yang lainnya. Maka kita mukmin, iman hanya kepada Allah, kufur kepada selain Allah. Jadi makna ini dikandung di banyak ayat. Ya, termasuk yang di surat An-Nahl itu ayat ke-36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah. Beribadahlah kepada Allah, iman hanya kepada Allah. Wajtanibu at-taghut, dan jauhilah peribadatan yang selain Allah. Kufur kepada selain Allah. Wa may yu'min billah wa yakfur bit-taghut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan dia kufur kepada taghut. Itu. Dia enggak bisa digabungin. Kalau dia iman kepada Allah, dia wajib ingkar kepada yang lain. Dia enggak bisa digabung. Iya, saya yakin hanya Allah yang berhak diibadahi, tapi yang lain benar juga, kita enggak boleh nyalain. Nah, ini. Dia enggak ingkar. Ya, ini jadi dia gabungkan antara iman dan kufur, padahal nggak bisa iman dan kufur bergabung. Kalau Anda iman kepada yang ini, kufur kepada yang lain. Kalau Anda iman kepada yang lain, Anda kufur kepada Allah. Itu sudah otomatis. Nggak bisa digabungkan. Makanya tadi orang-orang yang kafir pun mengatakan, orang-orang yang nyembah Allah pun dikatakan kufur sama mereka. Yang nggak beriman kepada apa yang mereka imani, kufur. Mereka anggap kufur. Itu sudah otomatis. Jadi ini hadisnya. Siapa orang yang beriman kepada Allah, maka dia kufur kepada selain Allah, kepada bintang. Yang dia iman kepada bintang, maka dia kufur kepada Allah. Ini nggak bisa digabung-gabung, dicampur-campur, nggak bisa. Ya, maka di dalam bab ini termasuk tadi kita sudah jelaskan perkataannya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang maknanya bahwa orang yang mengatakan sungguh benar bintang ini begini, maka Allah turunkan fala uqsimu biwaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim, dan seterusnya. Ya, sampai termasuk itu firman Allah, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian jadikan rezeki kalian dusta dengan mengingkari apa yang Allah turunkan, malah kalian sandarkan kepada selain Allah. Maka di dalamnya terdapat beberapa masalah. Yang pertama tadi penjelasan dari ayat yang di dalam surat Al-Waqi'ah, dan juga yang kedua menyebutkan 4 hal yang termasuk perkara jahiliyah, dan masuk di dalamnya tadi minta hujan dengan bintang, dan menyebutkan kufur pada sebagiannya. Di perkara jahiliyah nggak semuanya kufur, ada yang sampai pada kekufuran, ada yang hanya sampai dosa besar. Maka tergantung tadi. Dan ada kekufuran yang sampai mengeluarkan orang dari millatil Islam. Tadi yang kufur besar. Ada yang kufur yang akbar, ada yang kufur yang asghar. Nah, kalau misalnya tadi dia menyandarkan hujan itu kepada bintang sebagai sebab, ini kufur yang kecil. Tapi kalau dia yakini dia yang menurunkannya, ini kufur yang besar. Maka Nabi SAW sabdakan, asbaha min ibadi mu'minun bi, ini hadis kursi tadi. Jadi ada di antara hambaku yang beriman kepadaku, wa kafirun, dan ada yang kafir dengan sebab turunnya nikmat. Dengan sebab turunnya nikmat, ada orang yang semakin bertambah keimanan, ada yang justru malah jadi kufur. Makanya nggak setiap nikmat yang kita terima ini kemudian mendatangkan kebaikan. Karena terkadang ada nikmat datang, naudzubillah, kita jadi kufur malahan. Ya, kita jadi kufur dengan sebab nikmat turun itu. Lalu kemudian selanjutnya at-tafattun lil iman fi hadza al-mawdi'. Ya, artinya kita harus betul-betul cerdas menangkap sesuatu dengan keimanan, terutama dalam hal ini, yaitu menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang ketujuh, at-tafattun lil kufr fi hadzal mawdi'. Kita wajib juga cerdas memperhatikan ini kekufuran. Ini bisa jadi sebab kekufuran atau tidak di tempat ini, dengan menyebabkan kita menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Maka tadi perkataan orang ini yang poin yang ke-8 yang berkata benarlah bintang ini begini, ini termasuk keyakinan jahiliyah dan keyakinan kesyirikan. Karena bintang-bintang itu diciptakan oleh Allah, diatur oleh Allah, beredar dengan perintah Allah. Nggak ada pengaruhnya sama sekali dia terhadap turunnya hujan. Dia beredar pada posisi ini, berada pada posisi itu, semuanya atas perintah Allah. Maka yang menurunkan hujan tadi mendung, lalu kemudian hembusan angin,
Itu semuanya adalah Allah Rabbul Alamin. Dan juga di dalam bab ini terdapat faedah bahwa seorang alim terkadang mengajarkan satu masalah kepada para penuntut ilmu, kepada muridnya dengan cara bertanya. Maka Nabi tanya, atadruna madza qala rabbukum? Tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Ini kan Nabi nanya. Padahal Nabi yang tahu, tapi kenapa Nabi bertanya? Ini salah satu metode dalam mengajar, yaitu dengan ditanya, tanya jawab. Makanya bertanya jawab ini termasuk cara yang bermanfaat dalam mengajar, agar supaya para penuntut ilmu memperhatikan, agar supaya betul-betul dia fokus terhadap apa yang hendak disampaikan. Dan juga di dalam bab ini juga ada tadi menyinggung tentang an-niyahah, meratap. Ya, meratap. Ini termasuk perkara jahiliyah juga, ini meratap. Ya, mengenang-enang kematian, kesedihan, enggak diperbolehkan. Enggak diperkenankan. Makanya oleh karena itu tadi tidak ada yang namanya wallahu alam memperingati wafat atau kematian, tidak ada. Bahkan berkata sahabat Jarir Ibn Abdillah Al-Bajali, ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, kunna na'uddul ijtima'a ila ahlil mayyit wa sina'ati at-ta'ami ba'da dafnihi minan niyahah. Kami para sahabat menghukumi kumpul-kumpul di rumah mayit, bikin makanan setelah dikuburkannya mayit, ini termasuk bagian meratap. Ini perkataannya sahabat Jarir bin Abdillah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Begitu. Lah adapun kemudian orang zaman sekarang mengatakan itu bagus, ya itu tadi pertanyaannya. Kita mau ngikutin pemahamannya para sahabat atau pemahamannya orang zaman sekarang? Ya, kita mau mengikuti pemahamannya para sahabat atau pemahamannya orang zaman sekarang. Bahkan tadi redaksinya Jarir bin Abdillah Al-Bajali itu mengesankan ijma'. Karena beliau tidak katakan kuntu, saya, bukan. Tapi kunna, kami para sahabat. Bukan dengan redaksi kuntu, saya, bukan. Tapi kunna, kami na'uddul ijtima', kami dahulu para sahabat menghukumi kumpul-kumpul di rumah mayit, menyediakan makanan setelah dikuburkannya mayit. Ini masuk ke dalam an-niyahah. Ya, termasuk apa? An-niyahah, meratap. Ini mengenang kematian orang, kenang terus menerus. Niyahah babnya. Dan yang mengatakan itu sahabat. Bahkan tadi kita sudah katakan diisyaratkan ijma' karena dengan redaksi kami, bukan saya. Kalau saya menghukumi bisa jadi ijtihadnya beliau pribadi. Tapi kalau dikatakan kami, ini berarti para sahabat yang lain. Ya, para sahabat yang lain menghukumi demikian juga. Maka oleh karena itu ya tadi, ya hendaknya kita ya ngikuti tuntunan. Itu ada hujjah, dalil ada. Jangan dibenturkan dengan dalil-dalil yang lain yang sebenarnya bukan dalil. Nah, ini kan yang jadi masalah, dibentur-benturin. Ya, dan baca Al-Quran bagus lah itu. Ini namanya membenturkan. Ini gimana para sahabat dulu? Emang para sahabat nggak faham terhadap dalil tentang keutamaan membaca Al-Quran? Kan zikir bagus loh, iya. Emang para sahabat nggak faham tentang hadis-hadis tentang zikir? Kan sedekah bagus. Ini makanya para ulama katakan pemahaman para sahabat. Kadang-kadang orang bawain ayat, bawain hadis sahih, tapi pemahamannya nggak itu. Baca zikir bagus, ada dalilnya. Iya betul, mesti ada dalilnya, nggak mungkin enggak. Tapi gimana dengan pemahaman sahabat ini? Apakah ditempatkannya di situ? Nah itu ya. Makanya ini betul-betul perlu ilmu. Nah, ini ada pertanyaan. Apakah boleh saat turun hujan kita berdoa agar hujannya berhenti atau reda? Adakah doa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan untuk meminta turun hujan dan meminta hujan berhenti? Ada hadis sahih. Ketika Rasul lagi khutbah Jumat, ada orang datang, Arabi. Rasul lagi khutbah. Rasul
ini apa, keluarga kami udah kelaparan, hewan ternak kami mati, tumbuhan kami hancur, nggak turun-turun hujan. Doakan kepada Allah agar turun hujan. Nabi SAW doakan. Yang pada saat itu juga turun hujan. Itu hujan nggak berhenti sampai seminggu. Sampai Jumat depan masih hujan. Nah ini Arabi ini lagi datang lagi. Rasul kalau begini hancur juga ini. Banjir di mana-mana. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam doakan lagi. Ya, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma 'alal akami wadh-dhirabi wa butunil awdiyati. Ya Allah, turunkan hujan ini jadi manfaat buat kami, jangan jadi musibah atas kami. Turunkan di sekeliling kami, di bukit-bukit, di lembah-lembah itu. Jangan di perkampungan. Gitu. Jadi bukan doa minta berhenti hujan, bukan. Supaya hujannya jadi manfaat. Lalu hujan itu diarahkan di tempat-tempat yang lain yang tidak sampai menimbulkan kerusakan dan kehancuran. Begitu ya. Boleh minta supaya dijadikan hujan itu manfaat, bukan ya Allah berhentiin hujan, bukan. Ya, gitu ya. Jadi ya Allah turunkanlah hujan di sekitar kami, jangan menjadi musibah atas kami. Itu bukan ya Allah berhentiin aja hujannya, ya Allah berhentiin aja hujannya, bukan. Begitu ya. Jadi dan ini kalau hujannya memang tadi kita sudah khawatirkan akan menjadikan mara bahaya. Tapi kalau enggak ya udah biarin aja hujan. Ya anugerah dari Allah Rabbul Alamin. Itu rahmat dari Allah Rabbul Alamin. Jadi jangan doanya ya Allah berhentiin hujannya, Allah berhentiin hujannya. Maka ini kita coba jelaskan beberapa hal. Yang pertama, apabila hendak turun hujan, kita dianjurkan untuk berdoa mohon kepada Allah, termasuk salat. Salat apa? Istisqa. Salat supaya diturunkan hujan. Nah ini sekaligus menjadi hujjah tauhid bahwa ya nggak ada yang bisa melakukan menurunkan hujan melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya termasuk tadi tadarru, merendah diri kepada Allah, menghinakan diri kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Ya maka disuruh keluar memperbanyak istighfar dan seterusnya. Agar supaya Allah turunkan hujan, rahmatnya Allah. Dan ketika hujannya turun, kita dianjurkan berdoa. Apalagi misalnya itu hujan turun setelah sekian lama nggak hujan, baru turun hujan pertama. Nabi SAW kalau hujan turun pertama, beliau keluar lalu dibuka sebagian pakaiannya agar terkena air hujan. Agar terkena apa? Air hujan, hujan-hujanan lah bahasa kitanya. Ya karena li'annahu hadithu ahdin bi rabbih, dia baru saja turun dari Rabbnya. Lalu kemudian berdoa pas waktu turun hujan itu, Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah turunkan hujan ini menjadi manfaat buat kita semuanya. Lalu kemudian tatkala hujannya berhenti, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, kita diberikan hujan dengan anugerah dari Allah dan rahmat Allah. Enggak usah ngeluh. Ya, hujan lagi. Orang hujan rahmah ini, hujan lagi mana? Motor baru dicuci, hujan katanya. Mobil baru dicuci, hujan katanya. Masya Allah, antum ini cuma urusan motor kotor, urusan mobil kotor, ngeluhnya luar biasa. Berapa banyak orang yang menanti-nanti turunnya apa? Hujan karena kekeringan dan seterusnya. Nah itu kalau nggak dilatih tuh, kalau terbersit dalam pikiran dia tahan nggak keluar, bagus tuh, berarti dia udah mulai ngerti. Iya, gimana Pak Ustadz keceplosan? Ya latihan biar nggak keceplosan. Latihan supaya pikirannya mampu dikendalikan sehingga kemudian ini terkendali, nggak jadi bicara. Gitu. Ini kan kadang begitu. Hujan lagi. Apa hujan? Biarin aja hujan. Berapa banyak orang yang berharap turun hujan, kita malah ngeluh hujan turun. Iya, motor baru dicuci pakai hujan katanya. Allah musta'an. Itu rizki dari Allah, nikmat dari Allah. Bukannya bersyukur malah timbang motor kotor cuci lagi. Gitu ya. Timbang motor kotor dicuci lagi. Ini menyandarkan nikmat kepada Allah. Nah, ini tadi ya lisannya dia betul-betul
dia sandarkan nikmat itu kepada Allah, dia sadar betul, dia ngerti betul, dia faham betul. Dan ini nanti terkait dengan banyak hal. Ya, terkait dengan banyak hal, termasuk ya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama kali terucap dan kita ingat ya Allah, bahwa ini datang dari Allah, bahwa ini adalah nikmatnya Allah, bahwa ini adalah rahmat dari Allah Rabbul Alamin. Begitu. Ini bab rububiyah kan. Itu dulu. Ya, itu dulu yang harus kita tanamkan. Ini datang dari Allah Rabbul Alamin. Mau baik, mau buruk, semuanya dikembalikan kepada Allah dulu. Nanti cara menyikapinya, kalau kebaikan dia bersyukur. Kalau itu hal yang buruk yang dia alami, dia pun apa? Bersabar. Jadi itu antara itu orang mukmin tuh begitu. Jadi dia selalu kembalikan itu masalah, hal yang dia alami, selalu dia kembalikan kepada Allah Rabbul Alamin. Setiap keadaan, setiap kondisi. Yang artinya hatinya nanti dia bersandar kepada Allah. Betul-betul dia sandarkan hatinya, urusannya hanya kepada Allah. Itu termasuk nisbatun ni'am, menisbatkan nikmat. Makanya nanti seperti perkataan-perkataan, wah, kalau bukan karena kamu saya celaka, ini nggak boleh. Karena walaupun dia nggak ada maksud menyekutukan Allah, tapi di situ seakan-akan nggak ada dia sebut Allah Rabbul Alamin. Ya, di situ nggak tersebut nama Allah, nggak disebut nama Allah. Ini bayangkan orang mukmin ada sedikit kayak tadi itu ghaflah, lalai begitu saja, itu diingatkan, kembalikan kepada Allah. Wallahu a'lam. Kita dengarkan azan dulu ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumi yalqa, amma ba'd. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh menisbatkan turunnya hujan kepada musim? Karena musim juga tergantung pada bintang, yakni matahari. Misalnya November, Desember dia adalah musim hujan. Jazakallah khair. Tadi kita sudah isyaratkan ya bahwa hatta musim sekalipun itu Allah yang tetapkan. Ya, misalnya tadi kita kira ini musim hujan, nyatanya hujannya belum banyak. Ya. Jadi apa? Bahwa apa yang ada di alam ini, al-kaun, Allah yang atur, Allah yang tetapkan. Kita nggak bisa duga-duga. Nyatanya tadi kan hujannya masih relatif sedikit, padahal kita sudah masuk bulan apa? Desember. Nyatanya hujannya relatif sedikit, ada tapi relatif sedikit. Jadi tadi hak Allah. Ya Allah nggak diatur sama musim lah. Ya. Makanya tadi kita sudah katakan, oh ini hujan nih, kenapa? Lebaran Cina, nggak ada hubungannya. Oh ini bulan Desember nih hujan nih, nggak ada. Hak Allah itu mutlak, hak Allah Rabbul Alamin. Ya, makanya Allah Rabbul Alamin memang jadikan ada sebagai, ya tadi misalnya kita cuman paling bisa kira-kira aja. Ya, tapi misalnya gitu, biasanya itu pentingnya orang yang bertauhid itu. Bicaranya aja dia nggak lepas dari Allah Rabbul Alamin. Biasanya sih kalau bulan ini Allah udah turunkan hujan tuh. Ngomongnya aja udah ketahuan karena dia terbiasa menyandarkan itu kepada Allah Rabbul Alamin. Tapi ternyata belum, yaitu hak Allah. Sampai bicaranya saja dia hati-hati, dia pilih kata. Itu makanya jadi pelajaran tauhid itu sampai melatih kita agar milih kata aja hati-hati. Wah ini musim hujan nih, biasanya kalau udah musim begini hujan, kan biasanya. Jadi Allah nggak diatur sama ketentuan musim. Gitu ya. Nggak, jadi kadang ini mestinya kalau menurut prediksi kita, ilmu kita yang sempit lagi sedikit hujan, nyatanya nggak hujan. Giliran mestinya kering, nyatanya malah hujan. Itu sekaligus menjadi bukti bahwa itu Allah Rabbul Alamin yang menetapkan itu. Jadi jangan semata-mata
kita mengandalkan musim. Maka oleh karena itu, di antara aktivitas atau pekerjaan yang dimana itu sangat membutuhkan tawakal, bertani. Kenapa? Dia betul-betul membutuhkan itu. Karena apa? Ya tadi dia bisa mungkin memperkirakan, ini biasanya hujan nih, Allah turunkan hujan nih biasanya. Tapi kemudian Allah nggak turunkan. Jadi betul-betul butuh tawakal kepada Allah Rabbul Alamin untuk petani itu. Untuk bertani itu betul-betul. Dia butuh bertawakal kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu bukan berarti kita nggak butuh, makin besar lagi karena apa tadi? Kalau dia tidak betul-betul bertawakal kepada Allah, prediksinya hujan ternyata nggak hujan, wah kecewa, udah besok-besok nggak mau lagi dia tanam. Kenapa? Gagal melulu gitu. Dia gagal melulu, tahu gitu udah saya nggak usah tanam lagi lah. Kenapa? Gagal mulu. Taunya diperkirakan nggak hujan, nggak taunya malah nggak hujan. Lagi butuh hujan malah nggak hujan, dan seterusnya. Ya, jadi itu betul-betul kita bertawakal, bersandar kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi tadi lebih banyak bersandar kepada Allah Rabbul Alamin. Bahkan sampai ngomongnya aja redaksinya begitu. Redaksinya, lafadznya dia pilih yang tidak ada kesamaran. Oh ini karena musim ini makanya hujan. Oh ini karena bulan ini makanya hujan. Oh ini karena lebaran ini makanya hujan. Enggak. Biasanya bulan-bulan ini Allah sudah turunkan hujan. Nah itu lihat. Dia nggak betul-betul menyandarkannya kepada itu. Hatta lafzan, hatta lafaz sekalipun dia pilih. Dia hati-hati. Jadi kita ini memang harus belajar sampai lafaz-lafaz yang kita ucapkan kita pilih. Nggak boleh sembarang-sembarang, harus hati-hati terkait dengan Allah Rabbul Alamin, terkait dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pilih kata, jangan sampai kata dan kalimat itu mengesankan merendahkan. Yaitu pilih. Jadi jangan sembarang asal bicara, naudzubillah, mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak semestinya, dengan sifat-sifat yang nggak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, nggak boleh. Mensifati Nabi dengan sifat-sifat yang mengesankan merendahkan Nabi SAW. Walaupun gak ada niat dalam hati, tetapi lafaz itu mengandung sesuatu yang bisa merendahkan, hati-hati. Itu makanya sampai dalam bab tauhid ini kita mengucapkan kalimat-kalimat yang walaupun tidak bermaksud, tapi di situ maknanya ada terkandung kesyirikan, mesti harus ditinggalkan. Ini kayak tadi, kalau bukan karena saya, dia nggak ada maksud menyekutukan Allah, tapi kalimatnya udah gitu. Kalau bukan karena saya atau kalau bukan karena kamu, saya udah celaka, saya udah binasa. Lihat, dia nggak ada maksud, hatinya nggak ada maksud itu, tetapi lafaznya mengandung hal seperti itu jauhin, jauhi. Makanya para ulama menjelaskan nanti ada ucapan-ucapan yang kita hendaknya menghindari karena mengandung kesamaran yang tidak jelas. Hatta fil alfaz, sampai dalam ucapan-ucapan nggak sembarang-sembarang lalu kemudian habis itu tinggal ngomong ya saya nggak bermaksud, ya nggak bisa, redaksinya memang udah mengarah ke sana. Lihat, ini sekaligus agar supaya kita faham bahwa yang namanya at-ta'zim, pengagungan, itu bukan hanya di hati, hatta fil alfaz, sampai dalam lafaz-lafaz, perkataan-perkataan, ucapan-ucapan, omongan-omongan, apalagi perbuatan, mesti tercemin. Jangan cuma dalam hati tapi lafadznya ngomongnya semaunya. Ini tidak boleh, nggak diperkenankan, nggak diperbolehkan. Karena ada orang begitu, hati saya nggak begitu maksudnya, tapi lafadznya, redaksinya yang dia pakai, emang nggak bisa pakai redaksi lain. Itu makanya kita kalau bicara lebih aman, lebih bagus pakai kitab. Kajian nih pakai kitab aman. Kenapa? Karena kita lihat kitabnya, ayatnya kita lihat, hadisnya, meminimalisir kekeliruan omongan. Nggak ceramah 2 jam bebas semaunya ngomong, nggak pakai kitab, hatta dalil nggak keluar. Yang keluar dari ro'yunya semua, bukan dari dalil, gitu kan? Iya, la ilaha illallah itu. Sampai akhirnya yang diceramain ini tadi bahasanya, pilihan katanya. Kalau ayat hadis kan jelas, redaksinya sudah redaksi yang memang redaksi yang kuat. Yang Nabi SAW sabdakan, aku diberikan utitu jawami'al kalim, aku diberikan jawami'ul kalim. Tuh, kalau redaksi lafaz Al-Quran udah jelas itu, udah mendatang dari Allah Rabbul Alamin. Hatta hadis jawami'ul kalim. Tuh,
Tapi kan ada orang, ya habis kalau begitu nanti orang jenuh. Enggak ada orang secara fitrah manusia dengarkan kalam Rabbnya, mendengarkan perkataan Nabi Rasulnya enggak ada jenuh. Fitrah aslinya enggak ada jenuh. Justru mendengarkan kalam manusia yang enggak ada jelas dalilnya, itu yang bikin jenuh malah. Memang senang orang sebagian beberapa saat, nanti lama-lama apa? Ditinggalkan. Tetapi kalamullah, perkataan nabinya, perbuatan nabinya, fitrah kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Senang dengernya. Mau diulang-ulang nikmat. Makanya apa? Orang semakin dia baca Al-Quran makin bagus, makin diulang-ulang makin demen, makin cinta. Gitu. Tapi perkataan manusia yang panjang lebar, nggak jelas, nggak manfaatnya dan seterusnya. Memang sekarang orang seneng cerita-cerita bohong, cerita-cerita dusta, ya kan? Itu orang seneng sekarang. Malaikat salah nanya, la ilaha illallah, malaikat bisa salah nanya, bagaimana ceritanya? Malaikat di barzah dikubur salah nanya, ini kan aneh. Ini lo diceritain, Allah musta'an. Ini hadis rawahu siapa ini? Dan itu dibikin guyonan, makanya nanti kalau mati kafannya pilih yang jelek aja. Jadi pas malaikat mau nanya, kafannya udah lama ini, berarti udah lama matinya, udah nggak usah ditanya. Ini hadis rawahu siapa ini? Allah musta'an ini. Hatta urusan barzah dibikin guyonan, akhirat dibikin guyonan. Ini rusak din, rusak. Ntar habis gitu tinggal klarifikasi. Saya minta maaf, kok enak banget gitu loh. Kok enak banget dia minta maaf? Habis melecehkan Rasul itu enak banget minta maaf. Kalau memang dia betul-betul ngerasa bersalah, jangan lagi, hati-hati ngomong gitu. Itu menunjukkan apa? Wallahu alam, sedikit qillatut ta'zim, sedikitnya pengagungan dalam hatinya. Kalau enggak, hati-hati dia bawa kitab, buka lihat ini ayatnya, ini hadisnya, riwayatnya siapa, sahih atau tidak, tafsirnya sahabat gimana. Enggak terus ngomong semaunya, salah-salah. 2 jam ceramah, mafid dalil, nggak ada dalil, nggak ada ayat, nggak ada hadis, isinya cerita semua. Ada sebuah cerita, la ilaha illallah, itu pun yang dengerinnya anteng gitu. Ketawa dia, seneng dengerinnya. Selesai pulang, gimana tadi? Bagus. Kenapa? Lucu. Ya ini yang lagi rame ini di medsos, hatta di medsos yang lagi rame yang begitu. Giliran bawakan hadis, bawakan ayat, sertakan dalil, apa kata dia? Itu mah ustadz baru lulus. Karena apa? Apa-apa dalil, apa-apa ayat, apa-apa hadis, itu mah ustadz baru lulus katanya. Saya juga dulu gitu waktu awal-awal lulus ceramah, ayat, hadis, dalil. Kalau sekarang udah senior nggak perlu dalil. Hah? Allah musta'an. Imam Syafi'i dalil isinya. Imam Malik hadis Nabi Muwatta dalil isinya. Kok ini bisa? Imam Abu Hanifah bahkan sampai ada yang ngumpulin namanya musnadnya Abi Hanifah, riwayat-riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah. Memang tidak sebanyak Imam Malik ataupun yang lainnya, tapi ada dalil. Kata siapa nggak pakai dalil? Itu udah senior mereka, para ulama a'immah, hatta para sahabat pakai dalil setelah Rasul wafat. Beritahukan tabiin, beritahukan kepada saya satu hadis yang kau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasul, dalil nggak itu? Dalil, sahabat pakai dalil. Kok ini yang lebih, emang lebih alim dari sahabat sehingga pakai dalilnya? Allah musta'an. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya kerusakan yang terjadi, kerusakan begitu. Apalagi kan termasuk ini ya kita tidak usah terlampau khawatir juga tentang beberapa informasi yang katanya majelis ta'lim mesti terdaftar. Nggak usah khawatir, daftar aja. Mau diawasi, dipantau, nggak usah terlampau khawatir. Kamu hadir aja, nggak apa-apa. Kita jelasinnya dalil. Memang kita jelasin pendapat kita sendiri kan enggak? Ini dalilnya, ini para sahabat begini, ini Nabi bilang begini, itu. Dan kita hanya mengikuti, itu namanya agama itu begitu. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikutin, enggak usah Anda bikin-bikin. Faqad kufitum. Udah dicukupin nama yang udah ada. Anda sudah dicukupi dengan yang sudah ada. Cukup ngikutin, selesai. Rasul bilang begini, sahabat amalkan begini, ikutin, selesai toh. Itu agama, itu din. Dan kita jelaskan begitu, bukan menurut saya, bukan menurut kita, bukan menurut. Sebab kalau menurut kita masing-masing, kita bisa debat 2 hari 2 malam nggak selesai. Menurut Anda, menurut kita, menurut kita sendiri masing-masing pandangan kita, kita bisa debat 2 hari 2 malam bahkan seminggu nggak kelar. Ya namanya pandangan masing-masing. Tapi kalau kita merujuk, ayo kembali ini.
Ada nggak ini Nabi ini? Oh ada. Ada nggak para sahabat begini? Ada. Udah selesai kan? Ngikutin. Maka oleh karena itu mengikuti pemahaman para sahabat adalah sebab terminimalisir kita dari perpecahan. Tapi kalau kita ikutin pendapat kita sendiri-sendiri, justru itu sebab datangnya perpecahan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.